warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari mahasiswa UHAMKA semester 4 dari Prodi TGSD. Nah, di sini kami ingin melakukan wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifatul Aliyah. Saya Mila Marta, Bu. Saya Wafarul Ahmadila. Oke. Tujuan kami di sini ingin melakukan pengenalan lapangan persekolahan, Bu. Nah, dari lapangan persekolahan ini kami tuh ingin mengetahui dan memahami bagaimana kondisi yang ada di sekolah ini. Siap, insya Allah bisa dijawab. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Sulastri MPD. Alhamdulillah saya dipercaya untuk dituakan atau menjadi kepala sekolah di SDN Sondikan Malino ini. Itu perkenalannya. Oke, siap. Sudah berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah? Oke. Untuk lamanya saya di sini mulai dari bulan September 2019 lalu. Jadi saya belum genap 1 tahun di sini. Kurang beberapa bulan setelah saya di sini. Insya Allah mudah-mudahan selama saya di sini semua sudah terproduksi. Baik, kita mulai mengenai Ibu. Dan Bu, seperti apa sih Bu karakteristik yang ada di sekolah ini, siswa-siswanya tuh? Karakteristik dari peserta didik itu sendiri? Karakteristiknya, alhamdulillah siswa-siswi di sini baik ya. Karakter untuk kejujuran bagus, gotong royongnya bagus, kedisiplinnya bagus, kemudian kerjasamanya juga bagus. Untuk secara keseluruhan dari 18 standar karakter itu anak-anak di sini sudah mumpuni, sudah baik, alhamdulillah sudah baik. Walaupun memang ada beberapa anak yang harus dibenahi, harus diperbaiki, itu wajar kalau buat saya, karena dari 380 siswa di sini pastinya nggak seluruhnya baik, tapi kalau secara umum sudah baik. Baik, Bu. Di sekolah ini seperti apa struktur organisasinya? Struktur organisasi di sekolah ini pastinya yang paling tinggi itu kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah itu wakil kepala sekolah, di mana kalau kepala sekolah itu ada 2 kesibukan yang berbarengan, kesibukan satu lagi atau kegiatan satu lagi itu diwakilkan oleh wakilnya. Kemudian setelah wakil kepala sekolah itu ada komite sekolah, di mana komite sekolah itu bertugas untuk menyampaikan atau adanya kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Masyarakat yang tidak tersampaikan info-info dari sekolah, ini adalah kewajiban komite untuk menyampaikan, sehingga semua masyarakat itu tahu sekolah itu sedang ada apa. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak tahu. Dan setelah komite itu sejajar adalah perpustakaan. Perpustakaan itu di mana anak-anak harapannya adalah dengan perpustakaan itu membuka wawasan ya, ilmunya tidak hanya dari guru, tetapi anak-anak bergerak artinya untuk terbiasa untuk membaca. Karena dengan biasa membaca, mudah-mudahan anak-anak itu lebih ilmunya lebih meningkat, lebih satu tingkat lebih baik, tidak hanya mengandalkan. Setelah itu baru tata usaha. Setelah itu baru tata usaha, di mana tata usaha ini yang mengurusi semua administrasi guru-guru, mulai dari guru bidang studi maupun guru kelas. Itu di bawah itu baru ada penjaga sekolah dan tukang kebun. Seperti itu organisasi. Lalu bagaimana cara menyelidiki struktur organisasi tersebut, mulai dari kepala sekolah hingga pegawai-pegawai di sekolah? Oke. Kalau kepala sekolah itu memang sudah ditunjuk dengan SK tugas, diberikan
menugaskan tugas itu di sekolah tersebut. Nah, kalau untuk memilih wakilnya itu biasanya kita itu rapat dengan guru-guru, kemudian kita buat pemilihan suara terbanyak itulah yang menentukan untuk salah seorang itu untuk dijadikan wakil. Pastinya teman-teman yang memilih itu sudah memperhitungkan orang tersebut mumpuni atau tidak untuk menjadi wakil sekolah. Nah, ini kan berhubungan dengan kebaikan sekolah apabila tidak ada kepala sekolah. Seperti itu. Baik, Bu. Di sekolah ini ada berapa gitu guru honorer dan guru tetap? Kalau di sini alhamdulillah PNS-nya dari 8, guru KKI-nya ada 8. Kita tidak punya guru honor. Kita tidak punya guru honor. Semua sudah mendapat penghasilan dari pemerintah. Nah, sini saya mau nanya tata tertib yang ada di sekolah ini seperti apa, baik di gurunya maupun di siswanya. Kalau di siswanya itu kita dari hal pakaian dulu ya. Pakaian itu kan membentuk kebiasaan anak ya. Kalau Senin sampai Selasa itu kita pakainya putih merah. Kemudian kalau hari Rabu kita pakai pramuka. Kemudian Kamis kita pakai batik. Kalau Jumat kita pakai baju muslim. Seperti itu ya. Lalu di sekolah ini terdapat kokurikuler juga, Bu, kayak kunjungan edukasi. Alhamdulillah ketika tidak pandemi itu ada misalnya kunjungan ke museum, juga menggunakan sarana pemerintah seperti bus sekolah. Jadi kita gunakan bus sekolah untuk ke Museum Satria Mandala, ke Taman Mini, ke Monas. Mudah-mudahan kedepannya ini juga tetap setelah pandemi ini berlalu. Insyaallah ya, doain ya mudah-mudahan cepat-cepat berlalu gitu. Anak-anak juga ketika Zoom, saya juga punya program setiap bulan itu saya harus masuk ke setiap kelas. Jadi kayak ini nih di awal September ini saya itu kemarin saya udah masuk ke kelas 1, terus kelas 1A, B, kelas 2A. Nah, saya ingin melihat satu, bagaimana sih guru saya mengajar, tersampaikan dengan baik atau tidak. Kemudian ada tidak keluhan anak-anak, merasa keberatan enggak dengan metode yang diajarkan guru, dengan bahan pembelajaran yang diberikan guru, keberatan tidak orang tua murid dengan pembelajaran itu. Tapi ketika saya masuk itu alhamdulillah aman. Tidak ada dari masyarakat, dari orang tua murid itu yang mereka senang ya. Mudah-mudahan tidak ada ada temuan yang baru itu tidak nyaman. Sama ini saya selalu pesan ke teman-teman guru, tidak usah memberikan pelajaran yang berat, tidak usah menuntaskan kurikulum, tapi buat pelajaran yang nyaman, aman, menyenangkan buat murid-murid. Di sekolah ini ada nggak sih kegiatan positif yang biasa dilakukan gitu sama guru sama siswanya? Kegiatan positifnya banyak ya. Contohnya misalnya tadi membiasakan anak-anak itu salam ya, senyum sapa salam. Kemudian kegiatan positif lainnya jumpit bersama guru, IKS dan anak-anak. Kemudian guru selalu membimbing anak, mengarahkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah terbiasa gitu. Lalu Bu, di sekolah ini apa aja sih kegiatan seremonial formalnya yang ada di sekolah ini? Maksudnya ekstrakurikulernya Kayak upacara, kayak tadi apa itu apa aja Bu di sini? Ada upacara misalnya 17-an kah? ya. Kalau rutinitas Senin itu pasti kita upacara ya, 30 menit itu kita upacara. Kemudian di hari-hari nasional, hari-hari penting, hari-hari nasional kita tetap melaksanakan upacara.
ketika kita tidak pandemi ya, itu tetap berjalan seperti 17 Agustus, kemudian Hari Pancasila, itu 21 April, itu kita mengadakan kegiatan-kegiatan itu. Artinya kita mengingatkan kepada anak-anak itu sejarah, dan sejarah itu jangan sampai dilupakan ya, karena sejarah itu buat saya penting, karena tanpa sejarah ya tidak ada suatu bangsa kalau buat saya. Tapi kegiatan itu udah sesuai yang diharapkan kan, misalkan kayak berjalan dengan baik kah secara rutin? Alhamdulillah itu berjalan dengan baik ya, karena setiap awal tahun kita itu selalu membuat program kerja selama 1 tahun. Jadi kita buat program kerja selama 1 tahun. Di bulan Agustus tanggal 17 itu ada upacara yang kita laksanakan karena memang di program kita sudah ada gitu. Seperti misalnya 1 Muharram, Lebaran anak yatim ya, 1 Muharram itu kita memang terbiasa membuat acara khusus untuk anak yatim. Kita mendampingi anak yatim. Uangnya dari mana? Uangnya dari kita yang mau memberikan gitu secara ikhlas gitu. Kalau murid mau menyisihkan uangnya untuk teman-teman yang memang yatim piatu ya silakan, tapi kita tidak pernah memaksa, baik itu buat guru maupun dan itu sudah ada di program seperti itu. Lalu Bu, di sekolah ini terdapat ekstrakurikuler tidak? Ya, di sini ada ekstrakurikuler seperti pramuka. Kalau pramuka itu ekstrakurikuler wajib setiap hari Rabu. Kemudian ada silat, ada menari, ada silat, ada marawis. Ya itu profil sekolah kami. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik yang kedepannya. Pasti saya berharap adik-adik menjadi generasi pengganti kami yang tua, menjadi orang-orang sukses ya, lebih baik lah dari kami yang sudah tua itu. Jadi kita udah selesai wawancara Bu. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Sama-sama, saya pun seperti itu. Mohon maaf juga kalau dari segi tempat itu berkata yang tidak teratur ya, dan waktu yang mungkin terulur. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan saya berharap adik-adik pengganti inilah yang menjadikan dunia pendidikan lebih maju, dunia pendidikan lebih baik, dunia pendidikan lebih maju ya, pastikan di tangan-tangan generasi muda seperti adik-adik ini ya. Sukses buat kita semua ya, mudah-mudahan UHAMKA makin keren, makin maju, UHAMKA lebih baik lagi ya. Salam saya buat para dosen UHAMKA, mudah-mudahan generasi UHAMKA generasi Islamiyah yang hebat. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.